Warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, Bapak ingin mengemukakan pada hari ini materi perdana kita atau pertama kita tentang Al-Quran Hadis, yaitu kelas 11 semester pertama. Dan perkenalkan, nama Bapak Pak Mujani. Bapak mengajar bidang studi Al-Quran Hadis. Semoga bisa kalian tangkap apa yang Bapak bicarakan ini. Mohon disimak. Yang pertama materi kita adalah dengan judul yaitu Hakikat Kejadian Manusia. Siswa sekalian, sebelum Bapak melanjutkan ini semua, tugas kalian nanti adalah yang pertama adalah setelah Bapak membacakan Al-Quran ini, Bapak mau kalian menerjemahkan ayatnya satu-satu. Nanti akan kalian kirim entah lewat WA atau lewat rubrik jawaban yang ada di HP kalian. Bisa juga nanti kalian setelah Bapak bacakan materi dan ayat ini, kalian analisa apa yang tersirat di hati kalian setelah Bapak membacakan materi ini. Yang kalian tangkap itu apa, kemudian kalian catat inti-inti tentang hakikat kejadian manusia itu. Baiklah peserta didik sekalian, sebelumnya Bapak memberitahukan bahwa kalian harus membuka nanti Quran surah Al-Mu'minun di urutan 23 Al-Quran ayat 12 dan 14, kemudian Quran surah An-Nahl di urutan 16 ayat 78, Quran surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 30 dan 32, dan Quran surah Az-Zariyat urutan 51 ayat 56. Serta nanti akan Bapak WA-kan juga atau fotokan hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. Siswa sekalian, manusia itu adalah makhluk Allah SWT yang paling sempurna, baik dilihat dari bentuk fisiknya ataupun potensinya. Tidak ada yang bisa menandingi manusia. Oleh karenanya manusia berpotensi menjadi makhluk Allah SWT yang paling mulia di alam semesta ini. Bukan semata dilihat dari aspek penampilannya saja, namun juga dari hakikat penciptaannya, dari mulai proses kehadirannya hingga proses ketiadaannya atau wafatnya. Dan kemudian saya sekalian ditinjau dari segi proses penciptaannya, manusia itu telah melalui serangkaian proses yang sangat unik dan menakjubkan, jauh melebihi makhluk Allah SWT yang lainnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Allah SWT adalah zat yang maha besar dan maha kuasa. Allah SWT adalah zat maha pencipta, tidak ada yang dapat menandingi hasil ciptaannya. Dan kita sebagai makhluknya yang paling sempurna, sebagai manusia berkedudukan jauh lebih tinggi dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Manusia mengemban misi agung sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT, yaitu menjadi khalifatul fil ardh, wakil Allah di muka bumi ini. Dan untuk memahaminya lebih mendalam, mari kita cermati beberapa ayat Quran yang menjelaskan proses penciptaan manusia tersebut. Sekalian, proses manusia setelah dilahirkan dan tugas serta tujuan manusia diciptakan itu kita lihat dalam surah Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungan Quran surah Al-Mu'minun 12-14, mari kita baca dengan baik dan benar teks ayatnya sebagai berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insanu min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghah idzaman, fa kasawnal idzama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim. Terus sekalian, ini ayat yang telah Bapak bacakan ya. Kalau Bapak bacanya salah-salah, kalian yang betulkannya ya. Dan sekalian, perlu kalian ketahui nanti ayat itu per ayat kalian buka di Quran, nanti kalian terjemahkan satu persatu ya. Dan Bapak akan minta hasilnya akan kalian WA kan atau bagaimana caranya akan kita tindak lanjuti.
Dan arti ayat tersebut adalah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. Saudara sekalian, kalau kita lihat dari surah ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan mulai dari unsur-unsur pertamanya, proses pertumbuhannya di dalam rahim, kemudian menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Kemudian sebuah rangkaian proses yang sekaligus menunjukkan keharusannya adanya kerjasama yang baik antara kedua orang tua. Dan saudara sekalian, pada ayat 12 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Selanjutnya pada ayat 13 dengan kekuasaan Allah SWT saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan menjadi air mani atau nutfah. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma dan air mani kaum perempuan disebut dengan sel telur atau ovum. Dan ketika bertemu dalam proses pembuahannya, keduanya tersimpan dalam tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim seorang perempuan. Selanjutnya pada ayat 14 dijelaskan bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan, dalam waktu tertentu 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula 40 hari alaqah tersebut berubah menjadi mudghah segumpal daging. Lalu selama kurun waktu tertentu 40 hari mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus dengan daging dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia. Sebagaimana telah disebutkan juga dalam ayat tersebut, kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Nah, siswa sekalian, terkait dengan hal ini, riset para ahli embriologi menyebutkan bahwa selain mengandung spermatozoa, air mani juga tersusun dari berbagai campuran yang mempunyai fungsi masing-masing. Misalnya mengandung gula yang diperlukan untuk menyediakan energi bagi spermatozoa, menetralkan asam di pintu masuk rahim, dan melicinkan lingkungan agar memudahkan pergerakan sperma. Nah, sebelum proses fertilisasi atau pembuatan terjadi, 250 juta sperma terpancar dari laki-laki pada satu waktu menuju sel telur yang jumlahnya hanya satu setiap siklusnya. Sperma-sperma tersebut melakukan perjalanan yang sulit menuju sel telur karena saluran reproduksi wanita yang berbelok-belok, kadar keasaman yang tidak sesuai dengan sperma, adanya gerakan menyapu dari saluran reproduksi dari wanita itu, dan juga gaya gravitasi yang berlawanan. Hanya 1000 dari 250 juta sperma yang berhasil menciptakan sel telur tersebut. Sel telur hanya akan membolehkan masuk satu sperma saja. Setelah masuk dan terjadi fertilisasi pun, belum tentu zigot ini akan menempel di tempat yang tepat di rahim perempuan. Sekalian, Bapak menceritakan ini bukan berarti Bapak ini porno ya, tapi ini adalah pelajaran Al-Quran ya, agar supaya kalian bisa memahami proses hakikat kejadian manusia. Nah, kita lanjut. Ketika sperma laki-laki bergabung dengan sel telur wanita berbentuk sebuah sel tunggal. Nah, sel tunggal tersebut akan berkembang biak dengan membelah diri hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Hal ini hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop dan prosesnya tidak simpel dan mudah. Prosesnya kompleks dan kritis setiap proses pembelahannya. Jika terjadi kesalahan kecil sedikit saja pada tahap tertentu, fetus biasanya mengalami kecacatan. Namun zigot tersebut tidak melewatkan tahap pertumbuhannya begitu saja. Ia melekat kuat pada dinding rahim ibu tadi ya, seperti akar yang kokoh menancap di bumi. Melalui hubungan semacam ini, zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh sang ibu bagi pertumbuhannya. So, sekalian sedikit lagi kita lanjut ya. Sisi penting lain tentang informasi yang disebutkan dalam ayat Al-Quran Surat Al-Mu'minun di atas adalah tahap-tahap pembentukan manusia dalam rahim ibu. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dalam rahim ibu mulanya tulang-tulang berbentuk dan selanjutnya berbentuk otot yang membungkus tulang-tulang itu. Kemudian air mani itu menjadi segumpal darah, lalu segumpal darah menjadi segumpal daging, dan segumpal daging menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang dibungkus dengan daging, kemudian menjadi makhluk yang berbentuk lain. Dan hebatnya adalah ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemahaman para ahli terhadap proses kejadian manusia belum sampai pada penggambaran yang sangat detail seperti yang digambarkan pada ayat-ayat
di atas. Justru informasi yang dibawa Al-Quran yang dengan tepatnya mampu memberikan gambaran sedemikian detail dan gamblang. Di era perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, semua yang digambarkan oleh Al-Quran yang kemudian dijelaskan lebih detail oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya terbukti benar. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah SWT dan isi kandungnya adalah kebenaran hakiki yang bersifat mutlak. Sebagai penguatan terhadap penjelasan tersebut, Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam sebuah hadis berikut ini. Bapak tidak bacakan hadisnya, Bapak bacakan artinya agar kalian memahaminya ya. Yang artinya telah disampaikan kepada kami oleh Abu Bakar bin Asbiyallah dari Abu Muawiyah, dari Waki dari Muhammad bin Abdullah dari Nu'aym bin Hamdani dan ayahnya juga dari Abu Muawiyah, dan Waki dari Amanis dari Zaid bin Wahab dari Abdullah bin Mas'ad radhiyallahu anhu bahwasanya berkata, Rasulullah SAW dialah orang yang jujur dan terpercaya, pernah berkata kepada kami, sungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa lupa atau sperma, kemudian menjadi alaqah segumpal darah selama waktu itu juga, kemudian menjadi mulqah segumpal daging ya selama kepadanya, dan mencatat 4 perkara yang telah maksud kami waktu itu pula kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, perbuatannya, dan sengsara atau bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah mendahulinya sehingga ia beramal dengan amalannya ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sungguhnya ada seorang antara kalian beramal dengan amalan penghuni neraka, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah mendahulinya sehingga ia beramal dengan amalan ahli surga, maka ia pun masuk surga. Demikian saudara sekalian, materi yang pertama Bapak sampaikan. Mohon kalian analisa dan kalian putar saja ulang-ulang barangkali kalau bisa di YouTube kalian. Nanti kalian akan mohon terjemahkan ayat tadi, buka Quran satu persatu, kemudian kalian analisis maksud daripada ayat yang Bapak ajarkan tadi. Terus sekalian, Bapak mohon maaf sekiranya ada karena kita keterbatasan dalam learning ini, hanya itu yang Bapak bisa sampaikan, dan mohon untuk kalian resapi dan hayati serta pahami apa yang dikemukakan dari pelajaran dari sini, karena ini adalah untuk membentuk kalian semua supaya menjadi utuh manusia yang berakhlak mulia. Demikian saudara sekalian, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.